wa innama hamaluhu ala madzahibihim, mereka mengajak ke mazhab mereka masing-masing. Ini salah satu musibah besar di dunia Islam, ketika seorang tokoh, kalau kata sekarang kiai, abuya, ajengan dan lain-lain, tuan guru, mengajak ke mazhab mereka, pendapat mereka. Ini yang tidak pernah disuarakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, mazhab Maliki. Gak ada satupun dari imam-imam madhab, wabil khusus A'immatul Arba'ah, ikuti mazhab kami Syafi'i, ikuti mazhab kami Maliki, Hanafi, Hambali. Gak ada satu. Yang ada apa? Wa idza qultu wa sahal hadis fakhudhu bil hadis wa la tuqalliduni. Kullu ma qultu, setiap kali apa yang aku ucapkan, mazhabku, pendapatku, kok bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih, tinggalkan mazhabku. Jadi manusia yang mengharamkan untuk mengikuti madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengharamkan kaum muslimin mengikuti madhab beliau, karena madhab beliau adalah hadis yang sahih, Al-Quran dan Sunnah. Lihat orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i di negeri kita ini, Syafi'iyah, seolah Imam Syafi'i itu Nabi. Dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, terus mengikuti madhab Syafi'i. Apa kalau bukan Nabi? Mestinya dari takbir sampai salam, dari alif sampai ya, kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa jadi Syafi'i? Kenapa jadi Hambali? Kenapa jadi Maliki? Dan lebih musibah lagi, ketika mereka punya rujukan. Ini Imam Maliki begini, ini Imam Hanafi begini, seolah selesai, seolah itu dalil. Dan ini musibah besar. Masih ingat ketika ada orang menghadap Imam Ahmad, saat Imam Ahmad ada sedikit pendapat dengan senior beliau, ulama yang jauh lebih dari beliau, dari ilmu, dari umur, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, ya Syekh, menurut Abdullah bin Mubarak tidak seperti itu. Masih ingat ucapan Imam Ahmad? Abdullah bin Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit, bukan wahyu. Abdullah bin Mubarak bukan wahyu. Betul, beliau ulama luar biasa ilmunya. Mungkin Imam Ahmad merasa atau tidak merasa sepadan dengan beliau. Beliau jauh lebih tinggi ilmunya dari Imam Ahmad, tapi tetap Abdullah bin Mubarak bukan wahyu. Artinya bisa benar bisa salah, dengan entengnya. Para ulama itu enteng. Kalau di hadapan beliau dibawakan, ini kata Syekh Albani begini, ini kata Syekh bin Bas begini, enteng. Ya kata Syekh Albani, ya kata Syekh bin Bas, bukan kata Rasulullah, kan enteng. Nah, lihat hari ini, seolah kalau ini Syekh bin Bas, ini masyayikh kibar, ini lajnah daimah, seolah selesai. Ini majelis fatwa, diformalkan, ada majelis tarjih, ada majelis ini, majelis ini, seolah selesai. Tidak ada ulama salaf seperti itu.
Selesai ketika membawakan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, baru selesai. Sekedar Imam Syafi'i, sekedar Imam Bukhari, tidak selesai. Nah, firqah-firqah itu lebih parah lagi. Pokoknya kalau sudah gurunya, kelompoknya, ya sudah, tidak mungkin salah. Ini musibah besar menimpa kaum muslimin hari ini.